Perkenalkan, namaku Rika Jayakusuma Wardani dengan NRP 500121014. Aku dari Departemen Fisika Angkatan 2021. Berikut adalah materi yang aku dapat di kelas Manet. Manajemen laboratorium. Di sini kita akan mempelajari 8 materi seperti yang ditampilkan pada PPT. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek, pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu. Berdasarkan tingkatannya ada 4 tipe laboratorium. Laboratorium tipe 1 biasanya ada di lingkup sekolah. Tipe 2 laboratorium ilmu dasar di perguruan tinggi. Laboratorium tipe 3 yaitu laboratorium bidang keilmuan di jurusan. Tipe 4 adalah laboratorium terpadu lingkup kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa fungsi laboratorium diantaranya sebagai tempat sarana pembelajaran, pembuktian kebenaran konsep, pengkajian gejala-gejala alam, serta merangsang berpikir dan menumbuhkan sikap ilmiah kepada siswa dan mahasiswa. Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah keselamatan kerja menyangkut segenap proses praktikum laboratorium. Tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium untuk memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan laboran meliputi kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas selama di laboratorium. Fungsi K3 di laboratorium. Pertama, memberikan pemahaman pentingnya K3. Kedua, mencegah kecelakaan di laboratorium. Ketiga, memberi edukasi tentang keselamatan kerja di laboratorium. 4, melakukan perawatan rutin alat perlengkapan K3. 5, mengontrol proses pelepasan gas dan zat berbau ke udara. Bahan berbahaya dan beracun. Saya mengambil 2 definisi dari pengertian bahan B3 yang dapat dilihat pada tampilan di layar. Penanganan B3. Yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu jenis dari B3-nya tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari logo bahan B3. Yang kedua, edukasi kepada laboran sebelum memasuki laboratorium dan pentingnya penggunaan PPE. Yang ketiga, penyimpanan bahan B3. Simpan zat B3 dalam wadah yang sesuai dan berlabel dengan jelas. Sempatkan zat B3 di area penyimpanan yang terpisah dari bahan lain. Pastikan area penyimpanan dilengkapi dengan tanda peringatan dari akses yang tidak sah. Pengelolaan dan pembuangan limbah B3. Ada metode kimia, metode fisika, dan metode biologi. Standarisasi laboratorium. Standarisasi adalah proses menyesuaikan kualitas sesuai pedoman yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang melibatkan semua pihak. Tujuan standarisasi lab. 1. Memastikan kualitas data laboratorium. 2. Menjamin konsistensi hasil yang diperoleh. 3. Memungkinkan operasi laboratorium yang efektif. Manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional laboratorium, membantu dalam pengevaluasi perbedaan dalam metode, peralatan, dan atau prosedur yang bisa mempengaruhi hasil. Yang ketiga, menjamin bahwa data yang dihasilkan dalam pengujian akurat dan dapat dipercaya. Ini adalah 2 contoh lembaga standarisasi yang akan memberi akreditasi pada sebuah laboratorium. Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan acuan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Tujuan dilakukannya kalibrasi adalah untuk memastikan akurasi pengukuran, menjaga kondisi alat agar sesuai spesifikasi, serta mengamankan keselamatan kerja dan kualitas produk. Persyaratan teknis laboratorium pengujian dan kalibrasi menurut ISO 17025. Yang pertama, identifikasi unik dari laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi seperti nomor seri. Kedua, nama dan alamat laboratorium. Ketiga, nama dan alamat klien. 4, identifikasi sampel yang diuji. 5, persyaratan personal seperti kompetensi yang perlu dimiliki tenaga SDM. 6, akomodasi dan kondisi lingkungan. Ketujuh, pemilihan metode pengujian dan kalibrasi yang tepat. Dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran. Dokumentasi sistem manajemen mutu menurut ISO 17025 klausul 831. Dokumentasi sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan dokumen yang berisi tentang kebijakan dan sasaran mutu. Dokumentasi juga menjelaskan tentang langkah praktis yang digunakan dalam menerapkan dan memantau kesesuaian kegiatan operasional yang telah ditetapkan.
Hierarki dokumen pada laboratorium. Yang pertama, dokumen induk atau dokumen tertinggi. Dokumen induk adalah dokumen utama yang mengatur prinsip-prinsip, tujuan, dan lingkup keseluruhan sistem atau organisasi. Yang kedua, standar dan peraturan. Dokumen yang menetapkan persyaratan pedoman atau aturan yang harus diikuti oleh suatu konteks tertentu. Yang ketiga, prosedur atau petunjuk operasional. Dokumen yang menjelaskan langkah-langkah spesifik atau prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, instruksi atau catatan kerja. Dokumen yang memberikan panduan lebih rinci kepada individu atau tim dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut ISO IEC GUID 99, ketertelusuran pengukuran didefinisikan sebagai sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai, biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, dan masing-masing rantai memiliki nilai ketidakpastian. Ketidakpastian pengukuran merupakan salah satu persyaratan yang ada di ISO 12025 dan ISO 15189 yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh laboratorium pengujian atau kalibrasi. Ada dua jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran langsung yang dilakukan menggunakan alat ukur secara langsung, dan yang kedua, pengukuran tidak langsung menggunakan alat ukur yang kemudian akan dihitung menggunakan rumus. Ada dua jenis data yang dihasilkan dari pengukuran. Yang pertama, data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan sifat atau karakteristik kualitatif suatu objek atau fenomena yang tidak dapat diangkakan. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung dalam bentuk numerik. Ada dua jenis ralat. Perbedaan dari ralat gayut dan tak gayut adalah pada pengamatnya, di mana ralat gayut menggunakan pengamat yang sama, sedangkan ralat tak gayut menggunakan pengamat yang tidak sama. Sistem inventaris laboratorium. Sistem inventory laboratorium adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan melacak sistem inventaris atau stok barang yang ada di laboratorium. Sistem ini digunakan untuk memantau ketersediaan barang, memperbarui persediaan barang, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam laboratorium. Metode sistem inventaris laboratorium: analisis kebutuhan, melakukan pengumpulan data mengenai alat bahan yang dibutuhkan, perancangan sistem, pembuatan diagram Unfeld, modeling lanjut, skema peminjaman dan pengembalian, penulisan kode, pembuatan kode yang nantinya akan disampaikan pada alat sebagai identitas alat tersebut agar lebih terorganisir. Pengujian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana proses yang dapat ditangani oleh sistem. Implementasi: mengimplementasikan sistem yang telah dibuat. Pentingnya sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium sangat penting karena memastikan barang-barang tercatat dengan baik dan mudah dilacak, mencegah kehilangan, memfasilitasi pemilihan dan penggunaan barang dengan efisien, serta memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Dengan pelacakan yang mudah, sistem ini membantu mencegah ketersediaan barang, meminimalkan pemborosan, serta memberikan landasan yang kuat bagi operasi yang efisien dan kepatuhan pada regulasi di dalam laboratorium. Dan itulah rangkuman singkat materi yang saya dapat selama di kelas manajemen laboratorium. Terima kasih.